banyak peluang tapi juga masih ada tantangan. Bu Esther, bagaimana untuk menjaga peluang ini dan juga mendorong tadi ekspor agar bisa sama-sama optimis ya menuju pertumbuhan ekonomi 8%? Ya, saya sepakat dengan Pak Peter, Pak Beni, Pak Rifki dan Pak Faisal ya. Jadi kalau kita selama ini ya mempunyai target pertumbuhan ekonomi 8% gitu ya. Itu komponen yang dominan, mesin pertumbuhan ekonomi yang dominan ini tidak bisa dari konsumsi rumah tangga saja, tetapi harus dari ekspor dan investasi. Nah, tadi Pak Peter sudah mengemphasize ya bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi itu baru di kontribusinya dari ekspor hanya 10-15%. Nah, lalu bagaimana kita bisa tumbuh 8%? Nah, ini adalah suatu keharusan. Kenapa kita harus tumbuh 8%? Karena kita sejak tahun 93 sudah 32 tahun kita itu dalam middle income trap gitu ya. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka tumbuh ya lebih dari 5% ya, which is lebih dari 6%, itu suatu keharusan gitu. Nah, kalau kita punya target pertumbuhan ekonomi 8%, artinya berarti kita harus melakukan yang tidak normatif ya. Karena selama ini kita normatif, pertumbuhan ekonomi hanya dominantly didorong oleh konsumsi rumah tangga. Nah, sehingga ekspor yang harus digenjot, ini caranya gimana? Yang satu ya, pertama adalah diversifikasi produk ya. Karena kita ini mainly ya based on komoditas ya, seperti sawit, batu bara ya, kemudian karet gitu. Nah, saya sepakat nanti kalau Pak Rifki ya bisa mendorong industri aircraft ya. Saya ini pakai bordir Pak. Ini caranya saya mendorong ya industri aircraft ini supaya lebih berkembang. Karena kalau ada demand berarti kan ada tenaga kerja yang dipekerjakan gitu. Nah, yang kedua diversifikasi pasar ya. Sekarang kita mainly ya pasar kita dari Cina ya dan US. Nah, kalau kita pengen diversifikasi pasar tidak hanya ke Cina dan US, maka yang harus dilakukan adalah cari pasar-pasar baru. Nah, misalnya kita optimalkan ya FTA yang sudah kita kita kantongi gitu. Jadi jangan sampai FTA itu malah kita jadikan pasar. Ya, mereka menjadikan pasar di Indonesia. Kita harus terobos itu. Nah, untuk bisa menerobos produk Indonesia, bisa menerobos pasar-pasar tersebut, maka yang harus dilakukan adalah transformasi ya dari industri manufaktur biasa ke industri hijau gitu. Karena most of them they demand ya sustainability certification. Jangan sampai nanti kalau Pak Rifki ya pengen ekspor batik gitu ya, pewarnanya dari kimia, tidak sustainable, tidak ada standarnya, wah nggak bisa masuk. Jadi harus ada yang namanya conduct ke sustainability standard. Nah, yang ketiga kita punya APBN ya. Fiskal kita tidak hanya fokus pada bagaimana ya konsumsi ya ke aktivitas-aktivitas ekonomi yang bersifat konsumtif. Tetapi harus diubah ya menjadi ke aktivitas-aktivitas yang produktif. Kalau tadi Pak Beni katakan predatory pricing, that's correct gitu. Betul sekali. Jadi contoh orang Indonesia bisa impor produk dari Cina dengan ongkir hanya 10.000 ya lewat platform e-commerce atau bahkan 0 rupiah gratis ongkir. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena mereka kasih subsidi ke
produk-produk Cina yang ada di Indonesia. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisa harganya sangat murah, pasti dikasih subsidi, ya. Jadi bisa menembus. Yang penting itu penetrasi pasar dulu. Baik. Nah, harusnya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, diversifikasi produk, kemudian juga diversifikasi pasar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.